Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari kelas 10 IPS 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kingdom plantae. Saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. 1. Spora yang dihasilkan pada sporofil terutama pada bawah daun. 2. Batang, akar, dan daun dapat dibedakan. 3. Daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung atau quercinatus. Jenis-jenis Pteridophyta. 1. Pteriopsida atau sering disebut dengan paku sejati. 2. Psilopsida atau tumbuhan paku purba. 3. Sphenopsida atau paku ekor kuda. 4. Lycopsida atau paku kawat. 5. Adiantum capillus veneris atau paku supli. Perkenalkan, nama saya Nuril Aulia. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang tumbuhan lumut. Pengertian tumbuhan lumut, atau yang sering disebut dengan Bryophyta. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup di darat, berwarna hijau, dan berukuran kecil. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Ciri tumbuhan lumut: mempunyai dinding sel, mengalami megasenesis, dan merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Selanjutnya, jenis tumbuhan lumut. Pertama, lumut daun atau yang sering disebut dengan Bryopsida. Lumut ini sering dijumpai di daerah lembab, menghasilkan gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. 2. Lumut hati, atau yang sering disebut dengan Hepaticopsida. Bentuknya menyerupai hati, memiliki struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap peralihan Talophyta dan ke Cormophyta. 3. Lumut tanduk, atau yang sering disebut dengan Anthocropsida. Bentuknya sporopit yang tumbuh setinggi 5 cm. Gametopitnya berdiameter 1-2 cm, tumbuh secara mendatar, dan kadang ditempeli oleh sporopit majemuk. Perkenalkan, nama saya Antika Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae yaitu tubuhnya terdiri dari bunga, batang, dan akar. Memiliki daun yang pipih, tulang daun beraneka ragam, bakal biji tertutup oleh daun buah. Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, tumbuhan dikotil, dan kedua, tumbuhan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping biji 2 memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun biji atau embrio, akarnya tunggang, terdapat kambium pada batang, dan daunnya menyirip. Tumbuhan monokotil dengan ciri-ciri yaitu akarnya serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, daun melengkung atau sejajar, dan bunganya berkelipatan 3. Nah, di sini ada beberapa contoh tumbuhan dikotil, yaitu ada tumbuhan jambu biji, kemudian ada tumbuhan singkong, dan terakhir ada tumbuhan kacang panjang. Lalu, di sini juga ada contoh tumbuhan monokotil, yaitu ada tumbuhan jagung, kemudian ada tumbuhan keladi, dan yang terakhir ada tumbuhan kelapa. Perkenalkan, nama saya Jelita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae tumbuhannya berbiji terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun Stobilus atau rujung. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae adalah memiliki alat kelamin yang terpisah, bakal biji tersusun dalam stobilus. Stobilus atau rujung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Batang dan akarnya berkambium, dapat tumbuh membesar. Daunnya kaku, tebal, dan sempit. Tulang daunnya tidak beraneka ragam. Tidak memiliki bunga sejati. Akarnya berbentuk tunggang, biasanya pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Ini saya akan menunjukkan contoh tumbuhan Gymnospermae seperti melinjo. Ini adalah contoh buah melinjo. Buah melinjo ini disebut buah melinjo kerikil karena bentuknya yang kecil. Buah melinjo ini sudah tua
dan bisa digunakan untuk membuat makanan seperti emping. Daunnya bertekstur keras dan agak tua. Ini adalah bunga yang akan membentuk buah melinjo. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan Kingdom Plantae. Semua kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.